Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita mau belajar dua topik dijadikan satu tentang pandangan Kristen tentang Imlek dan Valentine. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tutur kata sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, semua kami dibimbing oleh Roh Kudus, Roh yang sama. Terima kasih Tuhan, berfirman kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pandangan Kristen tentang Imlek dan Valentine. Sekalian, lagu klasik tentang agape yang kita bisa lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 dikatakan demikian. Orang yang mengasihi dalam terjemahan sehari-hari, orang yang mengasihi itu agape, orang yang mengasihi orang-orang lain, sabar dan baik hati. Ia tidak iri hati, tidak membual, tidak sombong, ia tidak angkuh, tidak kasar, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri, tidak cepat tersinggung dan tidak dendam. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan, ia hanya senang dengan kebaikan. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Sekali lagi, kata kasih di sini dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 adalah agape. Terus sekalian, dikatakan secara singkat saya akan jelaskan ayat-ayat ini. Agape itu ciri khasnya adalah sabar. Sabar terhadap kelemahan orang lain. Mengapa kita harus sabar? Sebab Allah belum selesai memproses dia. Sama seperti Allah belum selesai memproses kita. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting. Saudara, kita dalam proses Tuhan. Jangan lupa di hadapan Tuhan yang lebih penting adalah proses oriented, bukan produk oriented. Di hadapan Tuhan yang terpenting adalah orientasi pada proses, bukan hasil akhir. Terus sekalian, kemudian dikatakan agape itu tidak iri hati. Terus sekalian, iri hati itu adalah tidak berdasarkan hak. Saya iri hati kepada tetangga saya yang sudah punya mobil baru atau motor baru. Saya tidak berhak, ya, karena dia punya pekerjaan sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Terus sekalian, tapi cemburu itu berdasarkan hak. Allah disebut cemburuan. Karena Allah itu mencipta kita, Allah menebus kita. Kalau kita menyembah ilah lain, dia berhak cemburu. Sepasang suami istri berhak cemburu satu sama lain jika salah satunya melanggar akan janji nikah suci yang sudah disampaikan di depan Tuhan di jemaatnya pada waktu mereka menikah. Saudara sekalian, cemburu itu berdasarkan hak, tapi iri hati itu tidak berdasarkan hak. Katakan agape tidak iri hati. Saudara sekalian, dikatakan agape tidak membual dan tidak sombong. Maksudnya menilai diri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Itu tidak menjadi satu ciri daripada agape. Seringkali kita menilai diri lebih rendah daripada yang seharusnya, jadi inferiority, jadi rendah diri. Tapi kita kadang-kadang juga menilai diri lebih tinggi dari yang seharusnya. Seperti kucing itu bercermin, dia memandang dirinya sebagai seekor singa. Sekalian, itu tidak benar. Sekalian, dikatakan lagi dia tidak kasar tetapi lembut. Perkataannya tidak kasar tapi lembut, sikapnya tidak kasar tapi lembut. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Air itu lembut, tapi air itu punya kuasa luar biasa. Dikatakan lebih banyak orang mati karena kena air daripada kena api. Saya pikir betul, ya. Bukan berarti lembut itu lemah, tapi lembut itu kuat. Tuhan Yesus itu lembut, tapi kuat dia. Tapi Tuhan Yesus tidak kasar. Ya, dikatakan lagi tidak memaksa orang lain untuk ikut pada kemauannya sendiri. Sekalian, orang yang selalu memaksa, ya, kamu harus ikut aku. Belum tentu apa yang kita mau, yang kita anggap benar belum tentu benar. Sekalian, dikatakan dia tidak cepat tersinggung dan tidak dendam. Orang yang mendendam orang lain, dia rugi berkali-kali lipat. Yang pertama, dia sudah dirugikan oleh perbuatan orang yang jahat kepada dia. Kemudian dia dendam, dia berencana kapan saya bisa balas dia. Sehingga karena dendam dia tidak bisa konsentrasi berdoa, dia tidak bisa bertumbuh iman kerohaniannya. Jadi ruginya double. Akhirnya sikapnya, hubungan dengan sesama menjadi cepat marah, cepat tersinggung karena dia dendam, dia simpan akar pahit. Sekalian, tidak cepat tersinggung dan tidak dendam adalah kriteria daripada agape. Sekalian, memang kita tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi waktu lalu, kecuali amnesia, ya, itu tidak normal.
Tetapi Roh Kudus bisa menolong kita untuk bisa mencabut sengat dari memori kita. Kalau kita sudah dipenuhi dan dikuasai oleh agape, kita masih tetap ingat sampai sedetil-detilnya apa yang terjadi pada diri kita waktu yang lalu. Tapi sengatnya sudah dicabut oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, dikatakan senang melakukan kebaikan bagi orang lain. Ini tidak sama dengan kita memanjakan. Justru kalau kita memanjakan orang lain, kita membuat orang itu jadi kepribadian jadi busuk. Jadi tidak baik. Kata manja itu artinya dalam bahasa Inggris spoil. Spoil itu busuk. Makanan yang basi, makanan busuk itu spoil. Ya saudara sekalian, kita jangan memanjakan anak kita, tapi kita mendidik mereka, kita senang dan kita melakukan apa yang baik untuk kepentingan mereka. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Yang nyaman tidak berarti baik. Yang baik itu bisa berarti disiplin. Ya, ini suatu hal yang penting. Dikatakan tahan menghadapi segala sesuatu. Kenapa demikian bisa tahan menghadapi sesuatu? Karena orang yang agape itu adalah orang yang selalu ingat akan Roma 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja, dalam keadaan yang senang maupun susah, dalam keadaan lancar maupun yang tersendat. Dia percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mentaati perintahnya. Jadi dia tahan menghadapi segala sesuatu. Segala sesuatu tidak ada yang by accident, kebetulan nggak ada. Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekali lagi, kebaikan tidak sama dengan yang nyaman. Kadang-kadang kebaikan itu tidak nyaman, tapi membentuk kepribadian kita agar semakin dewasa dan iman kita semakin bertumbuh. Sekali ini suatu hal yang penting. Agape juga tidak pernah hilang harapan dan sabar menunggu segala sesuatu. Oh, orang yang dipenuhi agape, dikuasai agape, selalu ingat akan satu lagu. Ku tahu Tuhan, pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan, pasti buka jalan. Bagi orang yang dikuasai agape selalu ada harapan. Harapan di dalam Tuhan. Dan sabar menunggu segala sesuatu. Oh, luar biasa. Terus sekalian, selanjutnya saudara, dikatakan banyak orang membatasi cinta hanya dikaitkan dengan eros, dilimitasi sebagai cinta yang eros, yaitu kasih birahi. Kasih birahi itu normal, tapi kasih birahi itu kalau pasangan suami istri hanya didasarkan pada cinta kasih eros atau birahi, maka tidak akan langgeng. Ya, laki-laki bisa tadinya gagah sekarang jadi loyo. Perempuan tadinya cantik menjadi antik. Ya, saudara sekalian, karena usia. Saudara sekalian, kalau pasangan suami istri hanya dikuasai dan dilandaskan dengan kasih birahi, maka itu tidak langgeng. Saudara sekalian, hidup kita, warga kita harus dikuasai oleh kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Ya, saudara sekalian, kasih yang tanpa syarat. Kalau eros itu kasih yang bersyarat. Aku mencintai engkau kalau engkau tetap cantik, kalau engkau tetap kaya, kalau bersyarat. Tapi agape lain, kasih yang tanpa syarat. Allah mengasihi kita walaupun kita sudah berdosa. Saya mencintai dia walaupun dia sekarang tidak lagi terlalu seperti ganteng seperti dulu. Dia sekarang sudah sakit-sakitan. Ya, walaupun tanpa syarat. Itu cinta kasih agape. Oh sekalian, dalam Tuhan Yesus ada kasih agape. Ya, kita hanya memancarkan kasih agape kalau kita dekat dengan Dia. Kasih tanpa syarat. Oh sekalian, maka dari itu seorang bernama Martin Luther King Jr. Ya, seorang kulit hitam pernah berkata, "Love is the only thing that can turn an enemy into a friend." Kasih, maksudnya kasih agape, adalah satu-satunya yang bisa mengubah dari musuh menjadi seorang sahabat. Saudara sekalian, itulah suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, itu tentang masalah 1 Korintus 13. Dalam perayaan Valentine, saudara sekalian, kita perlu tahu siapakah Saint Valentine itu. Saudara sekalian, ia seorang pendeta dan ahli fisika Roma yang menentang pemerintahan Kaisar Claudius II yang menyembah berhala. Ditentang sama Saint Valentine ini. Saudara sekalian, nah dikatakan
Valentinus menolak untuk menyembah dewa-dewi orang Romawi, sehingga ia harus mendekam di penjara dan divonis hukuman mati. Sekalian, nah selama di penjara, sekalian, Valentinus ini diminta oleh sipir penjara untuk mengajar putrinya yang buta. Ya. Dengan sabar, Valentinus mengajarnya berhitung, membaca sejarah Romawi, dan membawanya kepada Kristus. Dan hubungan mereka jadi sangat dekat. Sekalian, lalu sebelum kematiannya, sebelum divonis hukuman mati itu, Valentinus meninggalkan pesan terakhir untuk sang putri dengan kalimat penutup, "From your Valentine," dari Valentinmu. Saudara sekalian, itu adalah cerita yang melatar belakangi. Nah, saudara sekalian, sanjak Valentine yang sudah kuno tapi yang selalu diajarkan kepada anak-anak di negara barat, dikatakan the rose is red, bunga mawar itu merah, the violet is blue, terus kan bunga violet itu biru, sugar is sweet, gula itu manis, and so are you, demikian juga kamu. Inilah merupakan sanjak Valentine yang kuno yang selalu diajarkan kepada anak-anak di negara barat. So sekalian, itu tentang Valentine. Nah, sekarang karena kita belum beberapa hari yang lalu sebagian jemaat Tuhan yang keturunan Tionghoa itu merayakan akan Imlek. Terus sekarang kita bicara tentang Imlek, tidak panjang, terus sekalian. Nah, kata Imlek itu dari dialek Hokkien yang berarti penanggalan bulan atau Yinli dalam Mandarinnya, penanggalan bulan. Terus sekarang di Tiongkok, terus sekalian, tahun baru Imlek dikenal dengan Chunji, yaitu perayaan musim semi. Perayaan musim semi, ya. Kegiatan perayaannya disebut Guonian, memasuki tahun baru, yang dalam logat Indonesia disebut Konyan. Ya, mungkin sudah sering dengar kata Konyan, itu dari kata Guonian. Saudara sekalian, nah itu latar belakang kata Imlek. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, yang nomor 1 kita melihat menjelang Imlek, orang-orang membawa daging binatang, yaitu berarti ada penyembelihan, ada darah yang dikucurkan. Karena ada penyembelihan daging binatang. Terus sekalian, nah mereka mengorbankan ada 2 macam, yaitu samseng, 3 korban, yaitu babi, ayam, dan ikan bandeng. Itu samseng, terus sekalian. Nah, terus sekalian, tapi ada juga jadi 5 korban, ya ditambah dengan bebek dan kepiting, ya 5 korban, yaitu yang disebut dengan ngoseng. Terus sekalian, jadi dalam Imlek itu ada mereka membawa daging binatang sebagai penyembelihan. Ya, sebagai bukti penyembelihan darah atau pengucuran darah. Terus sekalian, nah kalau kita melihat hal ini merupakan satu jembatan yang penting. Terus sekalian, Tuhan Yesus yang kita sembah pernah mengorbankan darahnya sendiri untuk menghapus dosa umatnya. Bukan darah babi, bukan darah bebek, bukan darah binatang yang lain, darah ayam yang bisa menghapus dosa manusia, tidak. Hanya darah Yesus yang bisa mengampuni dan menghapus dosa umatnya. Ini luar biasa. Nah, sekalian, yang kedua kita melihat mereka takut akan yang namanya tua pekong dapur. Nah, ini figurnya ya, yang melapor kejahatan para penghuni rumah. Jadi setahun sekali tua pekong dapur itu akan melapor ke Dewa Langit tentang kejahatan, perkataan yang kasar, yang tidak benar, perbuatan yang tidak benar dari tuan rumahnya. Ya, sehingga mereka takut sekali. Sekalian, sehingga sebelum tua pekong dapur melapor ke Dewa Langit pada hari-hari menjelang Imlek itu, apa yang mereka lakukan? Biasa mereka melumasi bibir patung tua pekong dapur itu dengan honey, dengan madu, supaya mereka rindu agar tua pekong dapur itu mengucapkan yang manis-manis tentang tuan rumah, atau memberi makan kue keranjang yang lengket, sehingga mereka harapkan pada waktu tua pekong dapur bicara jadi lengket mulutnya. Itu adalah yang namanya semacam plan A. Plan A-nya begitu, memberi madu dan memberi makan yang lengket-lengket. Tapi kalau plan A-nya gagal, mereka siap dengan plan B. Plan B-nya itu apa? Ketika tua pekong dapur pergi ke langit untuk melaporkan perbuatan-perbuatan tidak baik daripada tuan rumahnya, mereka kirim mercon, ya, yang bisa meledak di langit, dar gitu ya. Kemudian supaya apa? Supaya suaranya, perkataan tua pekong dapur itu nggak terdengar oleh Dewa Langit, ya, karena
dipenuhi sama suara-suara keras bising daripada mercon itu. So sekalian, kalau kita lihat akan cerita ini, maka kita ingat akan satu ayat dalam Zakaria 3 ayat 1. Setan mendakwa umat Tuhan. Ya, dikatakan kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Kata malaikat Tuhan, M-nya huruf besar berarti Tuhan Yesus ya. Kemudian menjelma jadi manusia dalam diri Tuhan Yesus, itu sang firman. So sekalian, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa imam besar itu Yosua. Oh, ini sudah berbuat jahat nih, adalah yang tidak benar, ini harus dihukum ke neraka. Itulah tugas pekerjaan daripada iblis yang mendakwa manusia, mendakwa umat Tuhan. Tapi kemudian dibela oleh malaikat Tuhan yang Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Tuhan Yesus itu. Oh, sekarang ini suatu hal yang penting, saudara sekalian, di hadapan Tuhan, umat Tuhan akan mempunyai pembela agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, mereka percaya apa? Mereka percaya bahwa manusia bisa menjadi dewa. Nah, ini saudara sekalian, ini yang mereka lakukan. Ya, setelah manusia yang bagus, yang baik itu meninggal dunia dan mereka menjadi dewa. Sehingga kita lihat saudara sekalian, ini adalah patung Judge-Bau, Hakim Bau, yang pada waktu masih hidupnya dia terkenal sebagai hakim yang adil, hakim yang tidak mau disuap, hakim yang jujur, tulus, ya saudara sekalian, lurus. Nah, kemudian setelah dia meninggal dunia, dia disembah karena dianggap sebagai dewa dia. Saudara sekalian, kok kita melihat dalam Alkitab saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi dalam Alkitab prinsipnya Allah bisa menjadi manusia, tapi manusia tidak bisa menjadi Allah. Sekali lagi ya, Allah bisa menjadi manusia, tapi manusia tidak bisa jadi Allah. Allah itu sang pencipta, manusia itu ciptaan. Manusia itu sang ciptaan, tidak bisa menjadi pencipta. Ini suatu hal yang penting, saudara sekalian. Jadi itulah yang ketiga. Yang keempat, saudara sekalian, mereka menyembah dewa karena rasa takut. Saudara sekalian, kenapa disembah? Kalau kita melihat ini contohnya. Ini yang disebut dengan dewa Shiva, dewa pengrusak. Dewa Shiva itu paling banyak disembah dibanding dengan dewa Brahma dan dewa Wisnu. Ya, dewa Shiva lah yang paling banyak disembah. Kenapa demikian? Karena dewa Shiva ini pengrusak. Jadi seperti manusia itu baik-baik dengan preman gitu ya, supaya jangan sampai merusak miliknya, jangan sampai mengganggu miliknya, sehingga manusia berusaha baik-baik dengan sang preman itu. Shiva itu dewa pengrusak. Ya, takut jangan sampai dewa Shiva marah, kemudian merusak akan inventaris mereka, dibaik-baikin, disembah, dikasih sesajen. Yesus sekali itu penyembahan dewa didasarkan karena rasa takut. Sembayang dia lakukan karena rasa takut. Kalau nggak sembayang nanti dewa marah bagaimana? Kalau tidak kasih persepuluhan nanti datang belalang bagaimana? Nah, itu adalah mentalitas yang sama seperti ini. Terus sekalian kalau kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam terjemahan Sehari-hari dikatakan, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Wah, ini luar biasa ya. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah yang sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita tahu dan kita yakin Tuhan Yesus sebagai hakim agung, tapi sebagai pembela juga bagi umatnya. Maka kalau kita menghadapi hari penghakiman, hari pengadilan pada hari kiamat nanti, kita nggak akan ada rasa takut. Sebab kasih itu, kasih Allah, kasih agape, menghilangkan rasa takut. Takut terhadap penghakiman, takut terhadap hari pengadilan. Karena kita sudah punya pembela. Oh, luar biasa. Kemudian kalau kita melihat yang kelima, mereka percaya pada warna merah. Saudara sekalian, sebagai pembawa keberuntungan dan kebahagiaan. Sebagai orang Chinese senang dengan warna merah. Seperti saya sekarang pakai baju merah, dasi merah. Karena merah bagi sebagian mereka mempunyai arti kebahagiaan, ya, keberuntungan, kebahagiaan. So sekalian kalau kita melihat hal ini, maka kita ingat kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberikan darahnya yang merah pasti
untuk keselamatan umatnya. Sehingga hari-hari Natal biasanya ditandai dengan dua warna Natal, yaitu merah dan hijau. Ya, hijau berarti kehidupan. Itu pohon kalau yang hidup warna hijau, daun tuh warna hijau. Merah itu menunjuk pada darah Yesus, ya, darah yang menebus, darah yang memberikan keselamatan. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya, so sekalian, lalu yang berikutnya yang keenam, mereka percaya pada dewa itu bisa disuap. So sekalian, karena dewa berasal dari manusia, sehingga bisa disuap dewa itu. So sekarang Yesus yang adalah hakim, yang adil dan benar nggak bisa disuap. Saudara lihat saja nanti Yeremia 11 ayat 20 dan yang lain-lain. So sekalian, ada satu contoh yang menarik. So sekalian, kalau kita lihat, giam loong dan semangka. Kenapa sebagian orang kalau kita melayat ya, pada waktu jenazah mau diberangkatkan dengan kereta atau dengan mobil jenazah, maka si anak atau siapa yang ditinggal tuh membanting semangka besar yang merah, dibanting sebelum sang jenazah diangkat ke mobil jenazah. Kenapa demikian? Karena itu ada ceritanya, saudara sekalian. Saudara sekalian, ada legenda dari Kaisar Li Sibin atau Li Sihmin yang meninggal dunia katanya. Ketika sampai di neraka, maka dia disambut dengan Giam Loong. Giam Loong adalah penguasa neraka. Ternyata Giam Loong dan anak buahnya di neraka itu baik sama kaisar ini. Maka mereka diam-diam mengubah hari buku yang berkaitan dengan usia manusia. Yaitu usia Li Simin ini, kaisar ini diubah, ditambahkan begitu. Maka akhirnya kaisar ini bisa keluar dari neraka. Nah, sebelum dia keluar dari neraka, dia tanya kepada Giam Loong dan anak buahnya, kalian begitu baik sama saya ya, apa yang saya bisa lakukan buat kalian kalau saya kembali ke bumi? Kemudian Giam Loong berkata, kami senang semangka. Maka dari itu katanya sejak saat itu setiap ada yang meninggal dunia, mereka kirim semangka dengan cara banting semangka supaya Giam Loong bisa senang hatinya karena diberi semangka. So sekalian, itu merupakan cerita legenda. So sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat yang ke-22 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi yang menghakimi bukan Bapa, karena segala kuasa penghakiman itu sudah diserahkan kepada anak, itu Tuhan Yesus itu. Ya, dan dikatakan dalam Yohanes 5 ayat ke-24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa. Tuhan Yesus itu memberikan hidup kekal. Ya, kita nggak perlu kasih semangka kepada Giam Loong. Karena yang menguasai neraka, menguasai maut, dan sekarang sudah tinggal di surga adalah Tuhan Yesus. Ya, kita menyembah Dia saja, kita memuji Dia saja. Karena Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita hidup kekal. Dan pada hari kiamat Dia akan menjadi hakim seluruh manusia yang pernah hidup di dunia. Dan bagi umat yang sudah percaya padanya, Dia akan menjadi pembela bagi umatnya. Luar biasa. Nah, sekalian, kalau kita melihat, ini ada satu lukisan dari Michelangelo yang terkenal, yaitu Final Judgment, penghakiman terakhir. Ya, sang hakim tidak bisa disuap. Ya, dia akan menghakimi dengan adil seadil-adilnya. Sehingga kita sungguh-sungguh harus menerima kesempatannya, ya, meraih kesempatannya. Percaya pada Yesus selagi kita masih hidup di dunia ini. Karena beliaulah sebagai hakim, tapi sebagai pembela bagi umatnya. Sekalian, yang ketujuh, sekalian, mereka menamakan setiap tahun dengan nama seekor binatang. Nama-nama binatang. Sekalian, kalau kita melihat sekarang ini katanya tahun kerbau. Ya, tahun kerbau logam. Kerbau logam. Sekalian, setiap tahun dinamai dengan nama seekor binatang. Ada tahun ular, ada tahun naga, tahun anjing dan segala macam, sekalian. Nah, sekalian, kalau kita melihat dalam Alkitab, Tuhan Yesus tuh mengangkat harkat umatnya untuk menyerupai atau untuk semakin serupa dengan sifat-sifatnya. Bukan untuk semakin serupa dengan sifat babi atau sifat binatang lainnya, tidak. Dikatakan dalam
Galatia 4 ayat 19 terjemahan sehari-hari dikatakan, saya itu Paulus akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Jadi kita yang percaya pada Yesus harus semakin bertumbuh, semakin serupa dengan sifat-sifat Kristus. Kasih kita, keadilan kita, kebenaran kita, dan yang lain-lain biarlah semakin serupa dengan sifat-sifat Yesus, bukan sifat-sifat binatang. Sekali ini suatu hal yang penting. Nah, sekalian, yang kemudian mereka percaya akan barongsai karena dianggap barongsai bisa mengusir roh jahat dari rumah. Kalau roh jahat diusir dari kota, mereka gunakan yang namanya liong. Ya, mereka menari karena mereka percaya dengan melakukan tarian-tarian barongsai dan liong, mereka percaya mereka bisa mengusir roh jahat. Terus sekalian, kalau kita membaca Alkitab, ternyata hanya Tuhan Yesus yang bisa mengusir roh jahat. Ya, sekalian coba lihat Markus 16 ayat 17a. Sebagai bukti bahwa mereka percaya orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku, kata Tuhan Yesus. Sekalian, saya melayani mengusir roh jahat dari orang atau dari satu rumah sudah beberapa kali. Betul ya, kalau kita mengusir dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar dari orang itu. Ya, kita percaya akan firman Tuhan dan itu terjadi. Bukan barongsai, bukan liong yang bisa mengusir roh jahat, tapi hanya kuasa Tuhan Yesus. Sekalian, dan yang ke-9 dikatakan, mereka mengagumi akan pohon bambu, rebung misalnya, sayur rebung ya, atau bunga mehua dan kura-kura binatang. Kenapa demikian? Karena coba lihat gambar ini, itu bambu itu ternyata luar biasa kuat, ditiup angin, paling-paling dia hanya doyong, dia hanya goyang kiri kanan depan belakang, tapi enggak roboh. Dan pada waktu musim salju kita lihat tetap hijau dia kuat, dia tabah ya menghadapi tantangan. Kemudian kita lihat mehua juga sama. Bunga mehua ini walaupun musim dingin dia bisa berbunga dan memancarkan wangi yang luar biasa. Kemudian kura-kura ini kalem tapi umurnya panjang. Jadi sekalian, 3 hal ini adalah simbol ketahanan dan umur panjang. Ya, sekalian, itu merupakan kehidupan manusia, bukan? Tahan menghadapi tantangan dan umur panjang. Sekalian, tapi kalau kita baca dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah tokoh yang tekun, tabah dan kekal. Ya, tekun, tabah dan kekal. Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita ke dalam kesempurnaan, yang dapat mengabaikan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus adalah tokoh yang tekun, yang tabah dan yang kekal itu. Mari kita percaya pada beliau saja. Jangan percaya pada tokoh-tokoh yang lain. Sebab tokoh-tokoh yang lain sudah menyelesaikan hidup mereka dalam kematian. Tapi Yesus mati 3 hari kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Karena beliau adalah anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan, membimbing kita sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu yang sudah kita tahu masing-masing, yaitu Kau Sungguh Indah, Tiada Taranya, Sungguh Menakjubkan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah,
akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Perempuan saja, Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tu dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Pria saja, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa, bersama-sama angkat tangan kanan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Benar ya Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang patut selalu dikagumi selain daripada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat, penebus, pembela kami, dan juga menjadi hakim yang akan kembali ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kami kagumi karena Engkau memang luar biasa, cinta-Mu luar biasa. Terima kasih dan terima kasih untuk agape-Mu. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu pada tahun ini. Kami percaya selalu ada pengharapan yang baru bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.